Bab 629. Kamu adalah istriku, istri Vito. Setelah sarapan, Vito melihat jam dan berkata padanya, "Aku akan pergi ke lokasi syuting, tolong cuci piring atau kamu bisa menaruhnya sampai aku kembali di malam hari dan mencucinya." Oke, Albert berbalik dan pergi ke dapur untuk ambil celemek. Dan nanti ingatlah untuk minum obatmu dan pakai baju lebih tebal kalau kamu ingin pergi keluar. Dan kata Vito sambil mengikuti Albert, "Aku tahu. Aku bukan Dea yang on itu. Aku akan menjaga diriku sendiri." Albert memotong perkataannya dengan sedikit tidak berdaya. "Kalau gitu," Vito berpikir sejenak lalu berkata, "hubungi aku kalau kamu butuh sesuatu. Kalau mau pergi, bilang saja." Dia berpikir dalam hati, kamu saja bisa membuat lidahmu melepuh karena makan mie dan masih menyebut Dea on. Albert mengangguk setuju. Albert duduk di sofa dan sedang bersantai setelah dia mengantar pria yang suka mengomel seperti ibu-ibu itu pergi. Lalu dia mau menggunakan ponselnya untuk daftar Instagram dengan ide gadis cantik. Postingan pertamanya dengan caption, seseorang bilang bahwa ini adalah hasil masakannya yang kedua. "Wah, aku tidak percaya. Dia pasti sudah belajar masak sejak lama untuk mencuri hati kekasihnya. Jangan membantahnya." Di bawah caption itu, Albert menambahkan kalimat, "bubur tulang ayam dan mie." Setelah mempostingnya di Instagram, selama beberapa saat dia membaca postingan pria kaya itu di forum. Setelah minum obat, Albert kembali kamar untuk membaca naskah. Sekitar jam 11.30, tiba-tiba ia menerima telepon dari Matthew. "Tuan Sieler, ada apa?" tanyanya acuh tak acuh, petik terbalik Lily. "Kamu ada di rumah?" Matthew bertanya dengan lembut di telepon. Sejak kemarin ia memanggilinnya Lily, Matthew mengaku pada Albert saat sedang mengantarnya pulang. Beberapa hari lalu Matthew sudah tahu kalau Albert adalah Lily tapi tidak tahu cara untuk mengenali satu sama lain. Karena tidak mau terlihat terlalu tiba-tiba jadi Matthew berpura-pura bahwa orang yang dicarinya adalah Albert. "Ya, aku di rumah." "Ada apa?" jawab Albert jujur. Matthew setahun lebih muda darinya dan dia memperlakukannya seperti adik laki-laki, seperti yang dia lakukan ketika masih kecil. Albert tidak merasa canggung atau malu saat berbicara atau di dekatnya. "Lily, turunlah." Nada bicara Matthew agak tegas. "Turun untuk apa?" tanya Albert sambil menaruh naskahnya. "Kamu akan tahu kalau kamu turun, cepatlah." Dia berbicara dengan sedikit misterius dan menutup telepon tanpa menunggu Albert berbicara. Albert melihat layar ponselnya, menghela nafas tak berdaya dan turun dengan sandal rumahnya. Di bawah terlihat Matthew berdiri di sana. Albert terlihat sedikit bingung dan melangkah maju. "Ada apa? Katakan." "Bukan hal yang penting. Aku hanya berpikir kamu sendirian di rumah dan mungkin merasa kesepian saat makan sendirian. Jadi aku datang mencarimu untuk makan siang bersama." Matthew menatapnya yang memakai baju santai dan memakai sendal kelinci pink yang lucu di kakinya. Is pun tersenyum. "Tidak, aku benar-benar tidak mau makan di luar." Albert menolak. "Masih ada sisa bubur ayam yang Vito buat tadi pagi dan dia akan menghangatkannya untuk makan siang. Restoran yang aku pesan ada di dekat sini. Perjalanan ke sana kurang dari 10 menit kok." Matthew melihatnya dengan sedikit kecewa dan berbisik, "Aku sudah jauh-jauh datang ke sini untuk makan siang bersamamu, jadi ayo makan siang bersama." Albert menggigit bibirnya dan berpikir keras. Berpikir kalau beberapa hari ini Matthew sudah banyak membantunya, jadi dia menyetujuinya. "Kalau gitu tunggu sebentar, aku akan kembali dan mengganti pakaianku." Baju rumah dengan sendal kelinci, pakaian yang dikenakannya sama sekali tidak cocok untuk dipakai pergi makan di luar. Oke." Matthew segera mengangguk sambil tersenyum. Ia berdiri di tempat, memperhatikannya yang berbalik dan berjalan menuju lift. Sekitar 10 menit kemudian, Albert sudah ganti pakaian dan berjalan turun. Setelah masuk mobil, Matthew bertanya padanya sambil mengemudikan mobil, "Lily, bagaimana kondisimu?
Apa kamu ingin pergi ke rumah sakit setelah makan malam? Aku sudah cukup sehat, by the way. Bukannya sore ini kamu harus syuting? Dia bertanya santai, berpikir bahwa Vito bilang padanya di pagi hari bahwa dia akan menemaninya pergi ke rumah sakit untuk check-up ketika dia selesai bekerja di sore hari. Jika Albert pergi dengan Matthew, dia akan merusak kepercayaannya. Kamu tidak perlu pergi syuting sore ini. Hari ini peran utama dari adegannya adalah pemeran utama pria. Jawab Matthew. Albert mengangguk paham. Pemeran utama pria yang memainkan sebagian besar dalam drama Eternal Monarch, Vito, absen 2 hari lalu dan baru kembali syuting hari ini. Mungkin dia akan kembali ke kota Leicester pada akhir pekan. Dalam waktu seminggu, sutradara harus cepat menyelesaikan syuting adegan pemeran utama pria. Sedangkan syuting peran utama atau figuran lainnya di akhir pekan. Seperti yang dikatakan Matthew, dari rumah Albert berkendara ke restoran ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Restoran ini memiliki ciri khas kota Leicester, rasanya sangat light dan cukup enak. Ada juga makanan yang sangat cocok untuk kondisi fisik Albert. Tidak lama setelah memesan makanan, ponsel Albert berdering. Sepertinya yang menelepon adalah Tama. Dia menjawab telepon itu dengan tenang. Tama, ada apa? Dewi Liam, di mana kamu sekarang? Tama bertanya tanpa menjawab pertanyaannya. Kedua orang ini saling menelepon hanya untuk urusan pekerjaan. Aku sedang keluar untuk makan siang. Kamu mencariku karena perlu apa? Albert mengira Tama mungkin pergi ke rumahnya dan tahu bahwa dia tidak ada di rumah. Itu sebabnya Tama bertanya. Kalau tidak, dia biasanya bertanya, apakah kamu di rumah? Sendirian? Tanya Tama. Tidak, aku bersama dengan Tuan Sealer. Jawabnya jujur, Tama adalah manajernya dan berhak mengetahui keberadaannya. Kamu makan di restoran mana? Tama terus bertanya. Lalu Albert bertanya apakah dia akan datang. Tapi setelah mendengar Tama berkata tidak, Albert lanjut berbicara dan memberitahu nama restorannya. Kurang dari 5 menit, teleponnya berdering lagi, ini dari Vito. Ada apa? Tanyanya langsung. Kamu di rumah, aku minta Tama untuk mengantar makan siang untukmu. Kata Vito, aku sedang makan di luar, kata Albert lembut. Di lubuk hatinya, dia bertanya-tanya, baru beberapa menit yang lalu Tama meneleponnya, tapi tidak mengatakan apapun tentang mengantar makan siangnya. Albert menerima telepon dari Vito tidak lama setelah mengakhiri panggilan dengan Tama. Itu berarti seharusnya Tama memberitahu Vito kalau dia sedang makan di luar, kan? Sama siapa? Cowok atau cewek? Kamu makan di mana? Suara Vito langsung berubah, menginterogasinya dengan agak kesal. Tuan Sealer, dia menjawab dengan jujur dan memberitahunya nama restoran itu. Setelah mendengarnya, Vito langsung marah dan berkata, Nona Liam, aku sudah sungguh-sungguh memberitahumu bahwa kamu sudah menikah dan kamu adalah istriku. Aku tidak mengizinkan kamu makan dengan pria lain. Apa kamu dengar itu? Cepat pulang. Aku sudah suruh Tama membawakan kamu makan siang. Kalau kamu tidak suka makanan yang dibawa oleh Tama, kamu bisa pergi dengan Tama untuk makan siang. Tapi kamu tidak boleh makan dengan Matthew. Bab 630. Berani menutup teleponnya. Sebentar. Albert berkata padanya, lalu menutup speaker ponselnya dan berbisik pada Matthew. Tuan Sealer, aku mau jawab telepon dulu. La berdiri dari kursinya dan berjalan keluar restoran. Apakah kamu masih mendengarkan? Dia bertanya dengan ragu-ragu. Kamu sudah membatalkan makan dengan Matthew? Vito langsung bertanya sebenarnya. Vito sudah menerima telepon dari Tama dan Tama bilang kalau Albert sedang pergi makan siang dengan Matthew. Jadi dia meneleponnya untuk mengetesnya. Kau minta Tama membawakan aku makan siang dan tidak memberitahuku lebih dulu. Tadinya aku akan memanaskan bubur tadi pagi untuk makan siang. Albert menjelaskan secara perlahan. Lalu Tuan Sealer menelponku untuk turun. Setelah aku turun dan tahu kalau dia mencariku untuk makan bersamaku dan sekarang kami ada di restoran. Sekarang kamu minta aku tidak boleh makan bersamanya? Aku tidak bisa melakukannya. Jika dia tidak mengizinkannya, maka seharusnya bilang sejak awal,
sebelum memesan makanan dan Albert tidak bisa membatalkannya. Itu tidak sopan. Aku tidak peduli. Kamu tidak boleh makan bersamanya. Kamu harus memberitahunya bahwa saat ini ada hal mendesak dan kamu tidak bisa makan siang dengannya. Perintah Vito dengan nada dingin dan sedikit menyeramkan. Kamu sudah makan? Albert merasa pusing dan tahu harus mengganti topik pembicaraan. Aku sedang makan, jawabnya. Lalu berhenti sejenak. Jangan ganti topik pembicaraan. Aku minta kamu menolak Matthew dan aku tidak mengizinkanmu makan bersamanya. Kamu makan siang apa? Coba foto dan tunjukkan padaku. Albert seperti tidak mendengar kalimatnya dan memutuskan untuk terus membahas tentang makan siangnya. Albert Liam, Vito memanggil nama lengkapnya. Aku sedang marah. Aku tidak bisa menolaknya sekarang. Albert selesai berbicara, menutup teleponnya dengan kesal. Meminta Tama membawakannya makan siang, tapi dia tidak meneleponnya lebih awal untuk memberitahunya. Bahkan jika dia tidak ingin makan dengan Matthew dan pergi sendirian, makanan sudah dipesan dan dia tidak bisa membatalkannya, kan? Saat sedang syuting, Vito melihat ke layar ponselnya yang menunjukkan panggilan berakhir, wajahnya tiba-tiba menjadi muram dan dia menggertakkan giginya. Wanita ini tidak mau berdiam diri di rumah, malah berani makan dengan pria lain dan berani mengakhiri panggilan. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dadanya dan kemudian menelepon Tama. Albert ada di restoran mana? Kamu harusnya tahu kan? Aku mau kamu segera pergi ke restoran itu dalam waktu 10 menit dan ketika dia selesai makan, langsung bawa dia pulang. Vito memerintahkannya dengan nada dingin dan menahan emosinya. Wanita itu, ketika dia pulang kerja nanti malam, dia pasti akan habis. Ya Presdir, Tama segera menjawab dengan hati-hati, takut kalau dia tidak sengaja menyinggungnya, maka Presdir akan menyakiti keluarganya. Di restoran, Albert terlihat murung sejak dia selesai telepon dengan Vito. Mereka berdua memesan 3 lauk dan 1 sup, tepat setelah hidangan disajikan, Tama muncul dengan tergesa-gesa. Dewi Liam, sebagai artis KRC International Entertainment, menurut kontrak, kalau kamu mau pergi makan dengan teman wanita atau lawan jenis, kamu harus memberitahuku, manajermu terlebih dulu untuk izin. Kamu tidak boleh pergi kalau tidak dapat izin agar tidak difoto oleh wartawan media yang tidak hanya akan berdampak buruk bagimu, tapi juga akan menyusahkan perusahaan untuk membantumu menyelesaikan masalah itu. Tama terlihat serius, seperti seorang agen yang sangat berdedikasi. Tuan Tama, tolong pergilah. Kamu mempengaruhi nafsu makanku. Wajah Matthew terlihat muram dan menakutkan dan tatapan membunuh terlihat di matanya. Seolah-olah tatapannya tidak mengenal Tama sama sekali, bisa membunuh Tama secara brutal jika Tama tidak segera patuh dan menghilang dari pandangannya. Tama ketakutan dan dia berkata pada Albert dengan ragu, kamu harus pulang bersamaku setelah makan, kamu tidak boleh kabur. Aku tahu. Albert memandang Tama yang berpura-pura mengambil sumpitnya. Kamu sudah makan selang? Mau gabung dengan kami? Ya. Tama baru saja akan setuju ketika dia melihat tatapan tajam dan mengerikan Matthew. Dia segera menyadarinya dan mengubah kata-katanya. Tidak jadi deh, aku tidak suka makanan yang kamu pesan. Setelah Tama selesai bicara, dia duduk di meja di sebelah Albert, memanggil pelayan, dan memesan 2 lauk. 1 sup dan 1 nasi. Di lubuk hati Tama, dia menghela nafas dan merasa bahwa hidupnya terlalu rumit. Matthew dan Presdir, 2 pria itu, seperti satu serigala dan satunya harimau, tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menyinggung. Sedangkan Tama seperti seekor kelinci yang terjebak di antara mereka. Dia adalah kelinci putih yang harus membantu harimau mengawasi istrinya, tetapi juga khawatir akan membuat serigala marah. Pekerjaan ini terlalu berbahaya, dia ingin pulang saja dan menjadi petani. Dia tidak tahu apakah memang ada banyak orang yang makan di siang hari. Masih ada orang yang beroperasi di belakang layar. Lalu Tama terus menatap ke arah Matthew dan Albert, matanya hampir tidak berkedip,
memperhatikan apakah Matthew melewati batas dan dia memfokuskan pendengaran untuk percakapan antara keduanya. Ketika Albert dan Matthew sudah makan sampai kenyang, makanan yang dipesannya belum datang juga. Aku akan mengantarmu pulang, Matthew berkata dengan sopan. Tama segera melompat seperti sedang melindungi bayinya dan berkata, Tuan Sealer jangan ganggu dia. Aku manajer Albert, aku yang akan mengantarnya pulang. Menjauhlah darinya, sesuai dengan kontrak, jika Albert memiliki skandal dengan lawan jenis, ia harus membayar ganti rugi untuk pelanggaran kontrak. Oke kalau gitu, aku pulang dulu. Matthew menatap tajam ke arah Tama, berpamitan pada Albert dengan senyum tipis, berbalik dan pergi. Ayo pergi juga, kata Tama pada Albert, bukannya kamu sudah memesan makanan? Tidak jadi makan, restoran semacam ini, sudah setengah jam setelah memesan makanan, bahkan air saja tidak disajikan. Matthew benar-benar membawamu ke restoran yang sangat buruk dan terlalu ketinggalan zaman. Tama berkata dengan marah, kemudian memanggil pelayan dan bilang bahwa dia membatalkan pesanannya. Pelayan yang mendengar pernyataan Tama, berlari pelan ke manajer restoran untuk meminta instruksi dan membatalkan pesanannya. Kemudian, dia mengantar Albert pulang ke rumahnya. Makan siang yang dipesan Vito untuknya ditaruh di ruang makan. Tama bertanya pada Albert lalu memanaskannya di microwave dan memakannya. Setelah makan siang, dia memberitahu Albert beberapa hal sebelum pergi. Albert meminum obat terakhirnya, membaca naskahnya sebentar lalu merasa sedikit mengantuk dan tidur siang. Awalnya ada adegan yang akan direkam pada malam hari, tetapi ketika Vito memikirkan Albert makan siang dengan Matthew dan saat sudah jam 6 sore, dia memberitahu sutradara bahwa adegan itu direkam besok saja dan dia bergegas pergi ke tempat Albert. Dia masuk ke komplek perumahan Albert dan langsung menuju rumah Albert. Vito mencium aroma yang berasal dari dapur, berbalik dan berjalan menuju dapur. Saat melihat Albert sibuk memasak dengan celemeknya, amarah di dadanya entah kenapa mereda. Ia memperlambat langkahnya dan berjalan ke arahnya. Albert merasakan ada seseorang di belakangnya dan dia mencium aroma yang familiar. Albert perlahan berbalik dan ternyata itu memang Vito. Sudah pulang?